Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Selasa 14 Oktober 2025. Kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan. Saya merasa waktu berjalan begitu cepat. Biarlah kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan yang terus memberikan kita kemenangan. Dan ingat selalu identitas kita yang adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, kita belajar lagi hari ini dengan judul Menang Atas Maut. Saudara, saya percaya ada banyak orang-orang Kristen yang bila ditanya apakah mereka takut akan kematian, mereka tentunya banyak yang menjawab masih takut kematian. Saudara, kalau kita tidak takut kematian bukan berarti kita hidup secara ugal-ugalan dan membiarkan kita mati konyol. Tentunya bukan itu yang Tuhan mau. Maksudnya adalah kita tidak boleh takut akan kematian bila saatnya Tuhan sudah panggil pulang kita. Dan ini akan mempengaruhi kita menjalani hari-hari kita. Kita harus sadar bahwa kematian bagi orang yang percaya itu bukanlah satu momok yang menakutkan, tapi satu transisi di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sebelum pengangkatan gereja terjadi di mana akan ada generasi yang tidak mengalami kematian, kita harus sadar bahwa untuk bertemu dengan Tuhan ya kita harus mati. Karena itu orang percaya tidak boleh takut akan kematian. Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seringkali Paulus menulis, mana yang aku pilih? Hidup di dunia ini atau bersama dengan Tuhan, semuanya sama-sama baik. Sikap hati seperti ini yang perlu kita miliki sebagai umat pemenang. Kalau tidak, saudara akan menjadi pribadi yang memiliki mental yang loyo dan selalu kalah dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita sudah menang atas maut. Kita baca dalam ayat hafalan kita 1 Korintus 15 ayat 57. Di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ayat ini sangat berhubungan dengan maut karena kita tahu 1 Korintus 15 itu ayat atau pasal yang berhubungan dengan kebangkitan tubuh kita yang didasari oleh kebangkitan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mulai dari ayat 54 Paulus menulis, dan sesudah yang dapat binasa ini, maksudnya tubuh kita mengenakan yang tidak dapat binasa, maksudnya tubuh kebangkitan, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maksudnya tubuh kita, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lalu ayat 57 yang kita sudah baca tadi, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menang atas apa? Menang atas maut. Jadi saudara, kematian itu bukanlah momok yang menakutkan bagi kita. Kalau Tuhan belum panggil pulang kita, itu berarti Tuhan masih punya rencana yang indah bagi kita. Maka kita harus terus melakukan pekerjaan untuk Tuhan, memberikan yang terbaik di ladangnya, sehingga kita terus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, di sana diberikan satu kondisi bagaimana kita tidak boleh takut akan apapun juga karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayat 38 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup maupun malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Malaikat-malaikat, maut, hidup, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang akan datang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan kalau kita membaca dalam ayat sebelumnya, di situ dinyatakan baik itu pedang,
kelaparan, atau apapun juga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Inilah jaminan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita sudah menang atas maut. Karena itu, saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak boleh takut akan kematian, tetapi percaya dan memandang kepada Tuhan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari jalani hari-hari kita dengan kepercayaan diri yang teguh, karena Tuhan sudah mengalahkan maut bagi kita. Haleluya, kiranya firman ini menghiburkan, menguatkan kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam kemenangan Tuhan senantiasa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.